Shalom Sobat WB, Renungan Wanita Bijak, edisi hari Sabtu, tanggal 5 April tahun 2025, dengan tema Hidup adalah Kristus. Mari sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan hati kita kepada Tuhan melalui doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami masih hidup, kami masih boleh ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami sudah ditebus dan kami mau mempersembahkannya untuk Engkau kembali. Kami minta dipimpin supaya hidup kami hari ini menjadi hidup yang berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Namun jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sama sekali tidak. Jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak anugerah Allah, sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Sobat WB, setelah kita membaca firman Tuhan, mari kita merenungkan maknanya. Apa yang Paulus alami dari bacaan yang barusan kita baca? Apa keputusan Paulus dari ayat 19 sampai 20? Sobat WB, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia bahwa hidupnya bukan miliknya lagi. Tubuh yang dihidupinya kini milik Kristus. Semua yang Paulus lakukan bukan untuk dirinya lagi, tetapi untuk Kristus yang kini berdiam dalam dirinya. Bagi Paulus, semua hal yang sebelumnya dapat menjadi kebanggaan sama sekali tidak ada artinya tanpa Kristus. Betapa Paulus mempunyai alasan untuk berbangga dari kelahirannya sebagai orang Yahudi yang percaya bahwa yang utama adalah melakukan hukum Taurat. Namun demikian Paulus yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya melalui iman dalam Kristus Yesus. Dengan tegas, Paulus menyatakan bahwa dia telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya dia hidup untuk Allah. Dia telah disalibkan dengan Kristus. Paulus tahu betapa Yesus sudah berkorban dan menyerahkan dirinya, sehingga kasih karunia Allah berlimpah atasnya.
Kebenaran inilah yang membuatnya berkata di ayat 2, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20, terjemahan baru 2. Kita pun juga sudah dibeli oleh Yesus dengan harga yang sangat mahal dan kita menjadi miliknya. Adakah engkau menyadari betapa berharganya anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Hidupmu bukan lagi engkau sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalammu. Sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang sudah kita terima dan komitmen kita, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Betapa hebatnya anugerah-Mu Tuhan menyelamatkan kami. Sadarkan kami terus Tuhan, betapa anugerah-Mu itu yang menghidupkan kami, dan sudah selayaknya hidup kami yang sudah ditebus, kami persembahkan kembali kepada Engkau. Mampukan kami Tuhan menghidupi hidup ini seperti Kristus hidup di dalam kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidupmu bukan lagi engkau sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalammu.